Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengisi kajian di Majelis Ilmu Khadijah Al-Kubro. Insya Allah Ustadz akan memberikan tema tentang Karbala ya Ustadz. Nah, untuk nanti biasa Ustadz di akhir acara kita ada sesi tanya jawab dan pembacaan doa. Untuk menyikat waktu, silakan Ustadz bisa dimulai. Minta tolong dijadikan co-host dulu, Bu Ira. Iya, Ustadz. Biar bisa pakai screen. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu masyiral muslimin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita malam hari ini membahas tema yang sangat mendasar, sangat penting, yaitu berkenaan dengan mengenal Islam melalui pengorbanan Imam Hussein di Karbala. Di masyarakat kita masih sangat sedikit yang mengenal, jangankan Imam Hussein di Karbala, bahkan kata Karbala sendiri masih sangat awam. Oleh sebab itulah perlu kita memperkenalkannya dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, bahwa di Karbala sekitar 1000-an tahun yang lalu ada peristiwa yang teramat sangat mendasar dari sisi keagamaan kita. Karena di mana-mana pun agama, selalu nabinya itu adalah merupakan titik sentral. Semua agama samawi pasti nabinya yang merupakan memegang titik sentral. Bukan hanya agama samawi, bahkan juga agama-agama Arabi lainnya. Jadi agama-agama Arabi pasti ada tokohnya, ada orang yang dianggap suci di sana, dan itu kemudian merupakan tokoh sentral. Di dalam Islam kita juga, di dalam agama samawi juga seperti itu. Di zamannya agama Yahudi pertama kali diperkenalkan, ya tokoh sentralnya adalah Nabi Musa. Pada saat Nasrani diperkenalkan, tokoh sentralnya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan sepanjang sejarah selalu Nabi merupakan tokoh sentral. Hal yang sama terjadi pada kita Islam, bukan hanya dalam narasi, bukan hanya dalam penceritaan, tetapi juga memang masuk di dalam ibadah-ibadah kita. Jadi artinya bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya tokoh sentral dari sisi sejarah, histori, tetapi juga memang dari sisi ibadah, ubudiyah. Contohnya kalau kita sholat, tidak sah sholat kalau kita tidak membaca syahadat. Dan di dalam syahadat itu ada nama Nabi Muhammad kita. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah membaca syahadat, kita baca selawat. Dan di dalam selawat itu ada nama beliau lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Baru kemudian wa ala ali Muhammad. Jadi ini adalah sangat sentral. Bukan hanya secara histori, tetapi juga secara ubudiyah, ibadah. Nah, kebetulan kasus yang terjadi di Karbala ini adalah berkaitan dengan Nabi. Karena Nabi ketika masih hidup menikahkan putrinya, dan kemudian dari putrinya Fatimah lahirlah cucu yang sangat terkenal itu, yang sangat dicintainya. Tentang anak-anak Nabi timbul perdebatan, timbul perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan Nabi mempunyai anak-anak dari sebelum Fatimah, ada yang berpendapat bahwa Nabi punya satu anak saja, itu Fatimah. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat ini, semua sepakat bahwa Nabi Muhammad hanya punya cucu keturunan dari Fatimah.
Yaitu yang terkenal sekali adalah Al-Hasan dan Al-Husain dan anak-anak yang lain dari Fatimah. Tapi yang sangat terkenal di dalam penceritaan agama kita adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Karena ini masuk di dalam kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang berkenaan dengan Nabi Muhammad kita ketika misalnya menerima tamu, menerima menerima wahyu, ataukah sedang ada di masjid, sholat dan sebagainya. Jadi ini adalah sangat-sangat terkenal. Nah, setelah Nabi kita wafat, dipanggil oleh Robnya, lalu kemudian tidak lama kemudian, yaitu pada tahun 61 Hijriah, itu kemudian terjadi. Jadi 61 Hijriah itu artinya hanya 50 tahun setelah Nabi wafat. Nabi wafat kan sekitar tahun 10 Hijriah. Jadi ini kejadiannya 61 Hijriah. Jadi hanya setengah abad. Lalu kemudian terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan itu di Karbala, di mana terjadi pembantaian dan pembunuhan secara sadis oleh mereka-mereka yang bukan non-Islam, bukan Yahudi Nasrani, bukan agama-agama Rodi, tapi mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad juga. Ini kan menjadi ironi besar dalam sejarah. Dan itu terjadi. Bahkan bukan hanya ini kejadian pertama, ya kasus 61 Hijriah ini terhadap Imam Hussein dan orang-orang yang bersamanya itu bukanlah yang pertama. Sebelumnya sudah diracun kakaknya, Al-Hasan. Sebelumnya kita semuanya tahu ceritanya, ayahnya sudah dibacok dari belakang di masjid ketika sedang memimpin sholat di bulan Ramadan. Jadi sudah terjadi seperti itu. Dan sebelum pembacokan ayahnya juga sudah terjadi upaya memerangi ayahnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi artinya upaya-upaya ini adalah tercatat dalam sejarah. Dan kita tahu upaya memerangi Sayyidina Ali adalah upaya untuk membunuhnya. Karena perang itu adalah untuk membunuh pemimpin tertingginya. Nah, maka kita lihat ada perang besar yang terjadi pada zaman Imam Ali. Pertama adalah perang Jamal, kemudian yang melibatkan Siti Aisyah, kemudian perang Siffin yang melibatkan Muawiyah, dan kemudian perang Nahrawan yang melibatkan adalah bekas-bekas prajurit Imam Ali sendiri di Siffin. Nah, dari situ muncul kemudian lahir teologi yang kemudian yang disebut dengan teologi radikalis atau kekerasan yang disebut dengan Khawarij. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian, ini cerita awal ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa saja, karena ini menentukan perkembangan sekarang. Tidak ada di dunia ini negara ataukah bangsa ataukah wilayah yang tidak mempelajari sejarah. Bahkan di antara faktor penting dalam dunia pendidikan dan dalam negara itu adalah sejarah. Di mana-mana ada sejarah. Ya. Di Indonesia dulu terkenal istilah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu kan kata-kata Bung Karno dulu, jas merah. Dan di mana-mana pasti ada sejarah. Kita Eropa pasti bicara tentang sejarah Eropa. Mulai pada zamannya Yunani kuno, Yunani, Romawi, sampai sekarang Eropa modern. Itu pasti ada sejarah. Dan yang disebut dengan sejarah itu adalah menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah itu, karena menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah itu kita akan mengenal aktor-aktor yang baik dan yang buruk, agar kemudian menjadi pelajaran bagi generasi yang datang kemudian, sehingga kalau itu kesalahan, jangan diulangi kesalahan itu. Kan tujuannya belajar sejarah seperti itu di mana-mana. Jadi kalau ada yang menolak sejarah ini terlalu. Kenapa? Karena tidak ada dunia manapun yang menutup sejarahnya. Bagaimanapun perihnya, bagaimanapun dukanya sejarah Eropa, perang saudara di Eropa itu diceritakan berjilid-jilid buku. Ya. Bagaimanapun misalnya pedihnya perang dunia pertama dan kedua itu diceritakan dengan berbagai macam fragmen-fragmennya. Jadi artinya hanya orang yang tidak menghargai kontinuitas ataukah keberlanjutan kehidupan kemanusiaannya yang tidak menghargai sejarah. Sejarah untuk kita bicarakan bukan untuk mencaci, mencerca orang-orang tertentu, tetapi sejarah adalah untuk mendudukkan perkara yang sesungguhnya, sehingga kemudian menjadi jelas posisi kita sekarang ini sebagai bagian daripada kelanjutan daripada masa lalu itu. Karena tidak ada orang yang ada sekarang yang ujuk-ujuk ada tanpa melalui keberlangsungan dari masa lalu. Jadi kita sekarang ini adalah kelangsungan dari masa lalu. Kita hari ini adalah hari Rabu, kemarin hari Selasa.
Dan kita bisa bercerita tentang apa yang terjadi pada diri kita hari Selasa kemarin. Apa kegiatan kita, apa makanan kita, apa minuman kita, dengan siapa kita berjumpa. Dan itu berbicara tentang sejarah namanya. Kenapa? Karena sudah lalu. Jadi orang per orang pun juga senantiasa menceritakan sejarahnya. Setiap kita berjumpa dengan orang pada hari ini, nanti kita berbicara bahwa kemarin saya berjumpa dengan si A, si B, si C. Kemarin saya mengikuti acara ini dan acara itu. Itu sebetulnya sudah sejarah. Jadi begitu kita berbicara tentang masa lalu, tentang sejarah, tinggal kita ingin memplot sejarah itu pada penggalan waktu mana dan peristiwa mana saja. Nah, kebetulan pembahasan kita di sini karena bertepatan dengan awal bulan Muharram, ya kita berbicara tentang penggalan Islam di bulan Muharram. Bulan Muharram paling berdarah dalam Islam itu adalah pada tahun 61 Hijriah. Ketika cucu nabinya Al-Husain bersama dengan keluarganya, sahabatnya, kemudian dikepung dan diblokade, tidak diberikan akses ke tempat air, lalu kemudian setelah kelaparan mereka kemudian dibunuh, diperangi. Sebetulnya tidak tepat diperangi, sebetulnya dibunuh secara masif. Ya, ini adalah pembantaian, pembunuhan sebetulnya. Karena sekitar 30.000 orang membunuh sekitar 72 orang, itu kan bukan peperangan. Kalau peperangan itu paling tidak mirip simetris, mirip apa namanya, paling tidak kekuatannya sama. Tidak ada perang kalau tidak memperhitungkan kesamaan kekuatan. Ini tidak mungkin setara 70-an orang melawan 30.000 orang, yang 30.000 orang juga itu adalah semuanya tentara yang memang dipersenjatai untuk melakukan peperangan, sementara Imam Hussein di sana tidak untuk berperang. Yang datang bersamanya anak-anak, perempuan, orang-orang tua yang umur 70-80 tahun. Ini pasti bukan pasukan perang. Jadi ketika ini terjadi, harusnya ini bukan peperangan, tidak bisa disebut sebagai perang Karbala, kejadian di Karbala saja. Dan atas dasar itulah pertemuan kita pada pagi hari ini kita sebut dengan memahami Islam melalui peristiwa, melalui kejadian yang menimpa Musa di Karbala. Jadi di Karbala. Mari kita masuk ke screen untuk melihat materi yang kita persiapkan. Kalau tidak salah Pak Ustaz, ini adalah materi kita berlanjut ya. Jadi ini adalah materi kita. Jadi ini adalah judulnya atau temanya, memahami Islam melalui pengorbanan Imam Hussein di Karbala. Jadi kita tidak menyebutnya melalui perang Karbala, karena kita menganggap itu bukan perang. Kalau perang itu ya dua belah pihak mempersiapkan diri. Seperti misalnya ketika perang Uhud, ya kan ada pasukan dari berbagai penjuru mengepung Madinah melalui Uhud. Maka Nabi keluar memobilisasi juga penduduk Madinah, membuat pasukan juga menghadang mereka di sana. Itu peperangan namanya. Ya. Atau perang Khandak misalnya, dari Mekah mereka mobilisasi pasukan ribuan orang untuk menyerang Madinah, ya melalui celah bukit. Maka kemudian Nabi menyambutnya keluar dengan membuat strategi menggali parit Khandak. Nah, itu perang namanya. Badar juga begitu, perang. Kenapa? Karena ada yang menyerang, Nabi memang sengaja keluar menyambutnya, menahannya. Memang untuk menahan mereka untuk masuk. Tapi kalau Imam Hussein kan sama sekali tidak. Imam Hussein itu bukan untuk pergi menjumpai tentara di Karbala. Imam Hussein itu justru untuk mencari selamat, meninggalkan Madinah karena dia akan dibunuh karena tidak akan berbaiat kepada Yazid yang baru diangkat secara sepihak untuk mengganti ayahnya Muawiyah. Padahal dalam perjanjian tahkim dikatakan bahwa kalau Muawiyah meninggal, maka urusan umat dikembalikan kepada umat. Tetapi secara sepihak mereka membangun dinasti Umayyah. Nah, akhirnya kemudian mereka setelah itu memaksa semua orang yang tidak mau berbaiat. Nah, kalau Imam Hussein menerima ini kan berarti Imam Hussein mencontohkan hal yang buruk kepada kita. Ya, artinya apa? Sudah terjadi perpindahan dari Islam yang samawi menjadi Islam yang aradi. Apa itu Islam yang samawi? Yang diatur oleh langit. Islam aradi tiba-tiba diatur oleh dinasti manusia. Nah, ini kan berpindah dari Islam samawi ke Islam aradi namanya. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian Imam Hussein tidak mungkin berbaiat. Nah, tapi konsekuensinya dia akan dibunuh.
Nah, Imam Hussein menghindari itu dan pindah ke Mekah. Di Mekah juga mau dibunuh. Lalu apa yang dilakukannya? Yaitu meninggalkan juga Mekah pada tanggal 8 atau 1 hari sebelum wukuf, hari Tarwiyah, pergi ke pergi ke Arafah, pergi ke Kufah. Nah, jadi meninggalkan Mekah pada saat-saat ibadah sedang berlangsung. Apa pesannya di sini? Pesannya di sini bahwa tujuan ibadah itu kan adalah tanhanil fasya'il munkar. Tetapi kalau kemudian tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti ibadah tidak bermakna. Ya, kenapa? Karena ibadah tujuannya ke situ. Ibadah dibuat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ibadah kemudian hanya menjadi ritual berdiri sendiri dan lepas dari konteks sosial, maka ini sudah keluar dari rel ke ajaran samawinya. Nah, maka Imam Hussein tahu persis ini, dan kita tahu bahwa pidato Nabi di Haji Wada, ya di Arafah, pidato Nabi di Haji Wada di Arafah yang dikutip di berbagai macam sumber-sumber itu, Nabi berkata bahwa hari apakah ini? Lalu kemudian sahabat menjawab, ya yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Ya katakan ini adalah hari haram. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Arafah. Di manakah di tanah apakah kita ini? Jawabnya sahabat, Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Nabi mengatakan kita berada di tanah haram. Ya. Di bulan apakah ini? Sahabat bertanya, kita Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi menjawab, kita berada pada bulan haram. Maka Nabi mengatakan di hari yang haram, di tanah yang haram, di bulan yang haram ini saya haramkan kepada kalian untuk menumpahkan darah di antara kalian. Itu kan jelas sekali. Jadi artinya apa? Kalau ibadah tidak menghentikan perbuatan menumpah darah, ibadah menjadi tidak bermakna, tanpa makna namanya. Dan Imam Hussein tahu persis, bayangkan kalau dia dibunuh pada saat hari Arafah. Ini kan menjadi fatal. Jadi Imam Hussein meninggalkan Arafah. Ini adalah kode penting bagi kita bahwa Islam itu tidak bisa menjadi agama ritual yang berdiri sendiri. Islam itu ritualnya adalah berinklinasi namanya, bertaut tak terpisahkan dengan sosialnya. Ya, apabila ritual berdiri sendiri daripada sosial, ya berarti dia bukan agama untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia, tapi agama yang sifatnya egoistik. Beribadah sendiri, terlepas orang lain itu menderita atau tidak, bumi rusak atau tidak, dia tidak mau tahu. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti dia bukan agama samawi yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya juga. Nah, jemaah sekalian, maka tema kita hari ini adalah memahami Islam melalui pengorbanan Imam Hussein di Karbala. Ingat, di Karbala. Ya. Melalui pengorbanan Hussein di Karbala. Jadi bukan peperang, kita tidak pakai. Mari kita melihat ayat-ayatnya dulu, baru lihat nanti beberapa hadis riwayat. Ya. Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi kita start dari sini nih. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Rabbuka, Tuhanmu berfirman, li al malaika, kepada seluruh malaikat atau seluruh penghuni alam malakut. Apa firmannya? Ini aku ini, kata Tuhan, ja'ilun, menjadikan. Jadi di sini kata ja'ilun ini menggunakan kata benda, bukan kata kerja. Jadi artinya tidak terikat oleh waktu, ruang waktu, karena ini bukan waktu kerjaan, tapi ini adalah kata benda. Ini ja'ilun, saya menjadikan. Jadi artinya apa? Harusnya di setiap saat di muka bumi ini ada khalifah. Dan ujungnya khalifah itu bersifat global, karena kata-kata fil ardi di belakang sini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjadikan di muka bumi khalifah. Jadi kata kuncinya khalifah di sini. Nah, ini kata-kata ini, aku ja'il menjadikan, berarti khalifah ini adalah disandarkan kepada Allah. Jadi khalifah itu disebutkan khalifatullah. Kenapa? Karena Allah mengatakan ini akunya ini Allah, yaitu Rabbuk tadi. Jadi khalifah ini adalah khalifahnya aku, kata Tuhan. Qalu, malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, apakah berarti dengan begitu kamu akan menjadikan di muka bumi makhluk yang akan yufsidu, membuat kerusakan?
di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Ini kan sudah langsung dibicarakan bahwa malaikat mempertanyakan ini untuk membuat negasi namanya. Jadi malaikat ini sebetulnya membantu kita untuk memahami apa itu khalifah. Bahwa khalifah ini bukan ketidaktahuan malaikat. Ingat, masa malaikat tidak tahu? Malaikat itu tidak terikat oleh ruang waktu. Jadi pengetahuannya adalah sama dengan pengetahuan Tuhan. Dan nanti terbukti nanti ketika malaikat mengatakan apa namanya, kami tidak mengetahui kecuali yang kamu ajarkan kepada kami. Ya. Jadi kami tidak mengetahui kecuali yang kamu ajarkan kepada la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui kecuali yang kamu ajarkan kepada kami. Jadi pengetahuan malaikat dari Tuhan. Nah, maka lalu apa diskusi ini? Ini caranya memahamkan kita, karena salah satu metode pendidikan itu adalah diskusi. Kita tahu persis bahwa yang namanya Socrates, metode pendidikannya itu adalah selalu metode dialog namanya. Selalu tokohnya dua di sana berbicara, satu bertanya, satu menjawab, satu bertanya, satu menjawab. Supaya kita sebagai penikmat bisa mengambil keputusan dari dialog itu. Nah, di sini juga kita lihat, ini dialog. Allah berhadapan dengan para malaikat dan mendeklarasikan kata-kata ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat menggunakan hak jawabnya, hak tanggapannya, berkata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, apakah khalifah nanti itu hanya akan menumpahkan darah dan buat kerusakan di muka bumi? Sementara kami kalau malaikat itu adalah nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami adalah beraktivitas untuk melakukan ritual belaka saja, yaitu kami bertasbih, memujimu, mensucikan kamu. Apa kata Allah Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang kamu sampaikan itu tidak seperti yang aku ketahui. Tentang apa? Tentang khalifah. Jadi artinya dari kata-kata ini a'lamu ma la ta'lamun ada namanya mafhum mukhalafahnya, yaitu bahwa yang namanya khalifah itu tidak mungkin membuat kerusakan di muka bumi, tidak mungkin menumpahkan darah. Walaupun diberi nama gelar khalifah, diberi gelar khalifah, tapi kalau dia membuat kerusakan dan menumpahkan darah, ya bukan itu. Itu yang kita sebut tadi dengan ar-arabi namanya, pasti bukan samawi, bukan dari Allah. Ya. Karena kalau dari Allah sudah dikatakan di sini, ini adalah caranya Tuhan mengajari kita menegasi bahwa khalifahnya di muka bumi tidak mungkin merusak dan menumpahkan darah. Ya. Lalu kemudian selanjutnya kita loncat ke ayat 36. Fa'azallahuma syaitan. Lalu kemudian syaitan menggelincirkan keduanya, yaitu manusia, Adam dan Hawa, laki perempuan. Anha, dari keadaan semula, yaitu keadaan patuh kepada Allah, keadaan harmoni, damai, indah di alam samawi, di alam rohani, di alam non materi di sana. Tetapi kemudian syaitan menggelincirkan keduanya sehingga keluar dari suasana rohani, pindah ke dalam suasana ruang waktu yang penuh dengan intrik-intrik. Nah, karena ruang waktu itu pun dengan intrik-intrik, karena terjadi pluralitas, dalam pluralitas ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan melahirkan perbenturan kepentingan, lahirlah permusuhan di sini. Fazallahuma syaitan, syaitan menggelincirkan keduanya anha pada kondisi semula. Sehingga apa yang terjadi? Akhrajahuma mimma kana fih. Allah mengeluarkan keduanya dari keadaan semula. Apa keadaan semula? Harmoni, damai, salam, dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian ketika mereka telah mengikuti syaitan, bukan mengikuti khalifatullah fil ard, ya. Kan tadi Allah mengatakan, saya jadikan khalifatullah fil ard di muka bumi sebagai kiblat. Ya. Sebagai kiblat kemanusiaan. Sebagai kutub rohani. Ya, dia manusia, tapi dia kutub rohani di muka bumi. Dia kiblat kemanusiaan. Ya. Dia adalah perpaduan sempurna antara ritual dan sosial. Nah, tapi karena mereka keluar, dia mengikuti syaitan. Begitu mengikuti syaitan, maka keluar dari keadaan semula. Lalu Allah berfirman, bitu, turunlah. Turun apa? Turun status. Dari kondisi damai, dari kondisi mukasyafah dan musyahadah, tiba-tiba menjadi kondisi yang tertutup hatinya. Kondisinya adalah tertutup hatinya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah aduun. Ihbitu ba'dukum li ba'din aduun. Begitu turun dari kondisi itu, maka terjadilah permusuhan-permusuhan. Ini perhatikan. Jadi permusuhan terjadi ini kenapa? Ada yang mengikuti syaitan tadi di sini.
Ya, permusuhan itu apa? Tadi menumpahkan darah dan membuat kerusakan berdasarkan ayat 30. Nah, oleh sebab itulah Tuhan mengatakan kondisi ini akan terjadi di muka bumi selama manusia mengikuti setan. Sementara kita manusia ini adalah bertempat tinggal di muka bumi. Walakum fil ardi mustaqar. Dan memang walaupun ada peperangan, ada perseteruan, ya ada kenikmatan. Tapi senikmat-nikmatnya hanya sampai batas tertentu. Kenikmatan biasanya dinikmati oleh siapa? Kenikmatan fisik dinikmati biasanya oleh para pemenang dalam peperangan. Tanpa melihat apakah itu perangnya adil atau tidak, benar atau tidak. Tapi rata-rata pemenang peperangan itu walaupun perangnya culas, itu biasanya yang berkuasa dan dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Allah mengatakan, tapi ingat, kenikmatan duniawi yang kalian dapatkan dengan menghalalkan segala cara, itu adalah mata'un ilahi. Itu adalah kesenangan hanya sampai batas waktu tertentu saja. Lalu kemudian ini adalah surat Al-Maidah. Allah berfirman di sini, "Watlu, ceritakanlah alaihim kepada manusia, wahai Muhammad. Naba'a benai Adam, cerita tentang dua anak Adam. Bil haqqi dengan cerita yang benar. Il qarraba kurbanan, ketika keduanya kurban. Ini kata kurban, berkorban atau mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu adalah dari kata qarraba yuqarribu, mendekatkan diri. Ini qarraba itu mendekatkan diri. Qarraba kurban. Jadi mendekatkan diri dengan pendekatan diri. Dan dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual-ritual tadi, ada dua macam. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ada yang tertolak dan ada yang diterima. Kenapa? Berdasarkan niatnya. Ya, berdasarkan niatnya. Orang beribadah juga niatnya macam-macam. Maka fatuqubila min ahadihima, salah satu dari anak Adam itu diterima. Kenapa? Karena niatnya benar. Walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satu tidak diterima. Kenapa? Karena motifnya adalah materi, kekuasaan dan sebagainya. Materi apa namanya? Motifnya motif duniawi, motifnya motif materi. Motifnya adalah motif kesenangan ruang waktu. Maka yang diterima adalah yang motifnya benar, niatnya benar, lillahi ta'ala atau qurbatan ilallah. Sedangkan yang satu adalah walam yutaqabbal minal akhar, karena motifnya adalah demi kekuasaan. Jadi bukan kebenaran tapi ketenaran. Bukan kebebasan tetapi kekuasaan. Jadi itu yang mereka lakukan. Nah, qala, terbukti begitu diterima pendekatan dirinya oleh Allah karena dilihat hatinya tidak benar, maka keluarlah kata-kata kasarnya, la'aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Dan apakah ini hanya ancaman? Tidak, benar-benar terbukti. Yaitu nanti dia membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Nah, jadi cuma sekali dari sini kita sudah bisa merunut ini. Jadi peristiwa-peristiwa perburuan, apalagi seperti Karbala, bermula dari sini. Artinya kita di sini bisa menyimpulkan di mana kita berpihak antara yang membunuh dan dibunuh di luar konteks pengadilan. Ya. Ini kan sudah mengatakan, la'aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Jadi ini kan Al-Quran menjadi hudan petunjuk. Terus supaya apa? Supaya kita berpihak di mana kita berada. Al-Quran itu tidak langsung menyuruh kita mengambil kesimpulan atau tidak menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan adalah kita yang buat. Tuhan hanya menciptakan, membuatkan namanya premis-premis. Ya, ini premis-premis namanya. Lalu di mana kita berpihak di sini ya? Kita menyimpulkan. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaah sekalian, serendah-rendahnya pendidikan seseorang, serendah-rendahnya kemampuan akal dan intelek seseorang, tidak ada yang berpihak kepada kepada Kabil. Pasti semuanya berpihak kepada Kabil. Kalau ada berpihak kepada Kabil, hanya orang yang mungkin punya hubungan ideologi dengan Kabil atau mendapatkan keuntungan dari Kabil karena membunuh adik saudaranya sendiri. Jadi secara nurani, secara naluri kemanusiaan, harusnya tidak berpihak kepada Kabil, tapi berpihak kepada Habil. Ini kan sudah dari sini. Ya. Kenapa? Karena yang membunuh itu tidak mungkin bertakwa. Qala, Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima itu, ini tadi fatuqubila adalah dari orang bertakwa. Berarti kalau tidak diterima sederhana, evaluasi diri bahwa kita belum bertakwa, Anda belum bertakwa. Ya. Tapi biasanya kekurangannya tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan muhasabah. Selalu hanya
amarah yang didahulukan, temperamen yang didahulukan, sampai melarang berbicara tentang sejarah. Tidak perlu bicara sejarah lagi. Sementara di berbagai belahan dunia, sejarah selalu dibicarakan. Tidak ada negara, tidak ada wilayah, tidak ada komunitas manapun yang tidak membicarakan sejarahnya. Di sekolah-sekolah manapun pasti ada pelajaran sejarah. Di antara buku-buku yang banyak menghiasi perpustakaan-perpustakaan adalah buku tentang sejarah. Bahkan sejarah nantinya itu adalah terpartikularisasi berdasarkan disiplin ilmu. Yang eksakta seperti misalnya kedokteran, pasti ada sejarah kedokteran. Di teknik ada namanya sejarah teknik. Di arsitektur ada namanya sejarah arsitektur. Di filsafat ada sejarah filsafat. Semua ada sejarahnya. Jadi kalau kemudian setiap disiplin ilmu menggaungkan sejarahnya masing-masing, lalu atas dasar apa kemudian sebagian orang berkata bahwa tidak usah kita bicara sejarah dalam Islam. Ya. Ini kan berarti kita menjadi bagian sistematis dari upaya-upaya untuk menyembunyikan peristiwa yang sangat kelam di dalam sejarah Islam kita dan tidak ingin keluar dari ini. Padahal kalau kita mau keluar dari sini, ya kita harus mulai dengan mengungkapkannya. Berikutnya lagi. Walaqad ataina Musal kitab, ini surat Al-Baqarah adalah ayat 87 nih. Ya. Walaqad ataina Musal kitab, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, kitab suci. Wa kafaina, lalu kami susulkan mimba'di, setelah Musa itu birusul, rasul-rasul. Kami susulkan setelah Musa rasul-rasul. Maksudnya ada Nabi Harun, nanti di belakang ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad kita. Wa ataina Isa bin Maryam bil al-bayinat. Kami berikan kepada Nabi Isa ibnu Maryam al-bayinat, itu Injil. Wa yadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Afakullama ja'akum rasulun. Nah, ini pertanyaan Pak Bos sekalian ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pertanyaan yang seakan-akan menjelaskan tentang korbannya beberapa nabi dan orang suci sepanjang sejarah. Ya. Ini kita lihat. Allah bertanya, hanya sih pertanyaan. Afakullama, apakah setiap kali ja'akum datang kepada kalian rasulun bima la tahwa anfusukum, yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian. Jadi kita lihat, Allah bertanya bahwa banyak orang beragama berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan subjektivitasnya, berdasarkan comfort zone-nya. Beragama bukan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan rasionalitas, bukan berdasarkan kesesuaian dengan sumber ajaran agama yang dimaksud, tapi berdasarkan perasaan, subjektivitas. Ya. Nah, Allah bertanya, apa kullama ja'akum rasulun? Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul, bima yang tidak yang mana la tahwa, tidak sejalan dengan, tahwa itu hawa, anfusukum, nafsu kalian, tidak sejalan dengan keinginan pribadi kalian, la tahwa anfusukum, lalu kalian istikbar. Bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah lantas begitu kamu istikbar? Istikbar itu menyombongkan diri sampai pada tingkat melakukan kezaliman dan pembunuhan. Dan ternyata terbukti, kita lihat. Karena istikbar ini adalah penyakit iblis ini, dan ini muncul dari apa? Muncul daripada memperturutkan hawa nafsu ini. Tahwa anfusuhum. Ya. Apa yang terjadi? Rasul-rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, fafariqan kadzabatum wa fariqan taktulun. Sebagian rasul-rasul itu atau orang suci itu kalian dustakan. Ini mereka dustakan. Bahkan lebih daripada mereka dustakan, mereka bunuh, taktulun. Fafariqan kadzabatum wa fariqan taktulun. Jadi Allah sudah menjelaskan di sini bahwa ada orang beragama berdasarkan hawa nafsunya, dan ini umatnya Nabi Musa di sini. Ya. Walaqad ataina Musal kitaba. Itu kan berarti pengikutnya Nabi Musa. Apa pengikut agama samawi maksudnya? Wa kafaina min ba'di birusul.
diberikan kepada Nabi Isa, berarti ada yang terjadi pada kasus Nabi Isa juga dan sebagainya, bahwa mereka menolak kenabian karena tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Bukan hanya sekedar menolak, mendustakannya, tapi bahkan mereka bunuh nih. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian bunuh. Jadi artinya apa? Ayat ini sudah menjelaskan kepada kita akan terjadi kasus seperti Karbala. Tinggal karena ini kasus terjadi, ya kita harus menceritakannya sebagai sejarah supaya kita bisa berpihak di mana kita berdiri. Di mana kita berdiri. Kalau kemudian kita mengubur peristiwa ini di dalam lipatan-lipatan peristiwa masa lalu yang tidak boleh dibuka, kan berarti jangan-jangan kita bagian tak terpisahkan daripada rencana syaitan dan iblis. Istakbartum ini untuk meneruskan kasus fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Ya. Jadi harus dibuka. Jangankan 1400 tahun yang lalu, baru saja kemarin kejadiannya G30S. Sudah banyak sekarang orang menuntut supaya itu dibuka dengan setransparan-transparannya. Kenapa? Karena yang namanya sejarah tidak pernah bisa disembunyikan selama-lamanya. Kalau kita tidak membukanya secara objektif, orang lain akan membukanya, dan mungkin secara subjektif. Ini adalah surat yang ke-6. Surat Al-An'am, ayatnya 151. Ini adalah berturut-turut nanti, 151, 152, dan 153. 153 mengatakan inilah jalan yang lurus. Apa itu? Kita mulai dari sini. Qul, katakanlah Muhammad. Ta'alau, marilah. Atlu, saya akan telahkan kepada kalian. Ma, apa-apa harama yang diharamkan. Rabbukum, Tuhanmu kepada kalian. Jadi kata-kata diharamkan itu kan berarti dilarang keras. Jadi kita tahu dalam agama kita itu kan ada apa ya? Ada pembagian hukumnya dari ekstrim satu ke ekstrim yang lain. Ekstrim larangan haram. Ekstrim perintah namanya kan wajib. Jadi ada haram, ada wajib. Kemudian di bawahnya yang wajib kan ada namanya sunnah. Ya. Di bawahnya yang haram kan ada namanya makruh. Kan begitu. Jadi kalau kita bergerak dari dari wajib turun ke bawah masih lebih ringan, itu kan ada sunnah. Ya. Tidak wajib tapi bagus kalau dilakukan dapat pahala, sunnah namanya. Haram, ya ada bawahnya lebih ringan dari haram. Tidak dilarangkan tetapi sebaiknya ditinggalkan, kan namanya makruh. Lalu di tengah-tengahnya ada namanya mubah, ibahah. Kan begitu ya pengaturan hukum. Di puncak yang satu, ufuk yang satu ada fardunya, wajibnya, di ufuk sebelahnya ada haramnya. Di bawah masing-masing ufuk ini ada sunnah dan ada makruh, dan di tengah-tengahnya ada namanya mubah, ibahah. Nah, jadi di sini menggunakan kata haram. Ya, ini adalah kata-kata haram di sini. Qul ta'ala, marilah, atlu, saya akan ceritakan kepada kalian ma harrama rabbukum. Apa saja yang diharamkan, kan berarti larangan keras tadinya. Harrama rabbukum alaikum, apa yang Tuhanmu haramkan kepada kalian. Satu, alla tusyriku bi syai'a. Yang pertama, jangan pernah persekutukan Allah sesedikit apapun juga. Jangan pernah persekutukan dengan Dia, atau jangan pernah mengambil sekutu bersama dengan Dia atau dengan Dia syai'a, sesedikit apapun. Di dalam hati tentunya. Jadi yang pertama larangannya adalah syirik. Kita sebut syirik itu adalah la zulmun azim. Wala tusyriku, jangan syirik. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah kepada orang tua berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Artinya apa? Diharamkan durhaka kepada orang tua. Karena ini bentuknya positif. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, tapi maknanya adalah haram untuk berbuat buruk kepada orang tua. Karena ini haram syirik, maka haram berbuat buruk kepada orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan pernah membunuh anak-anak kalian hanya karena takut miskin. Jangan pernah membunuh, larangan keras. Jadi artinya biasanya orang membunuh anaknya itu karena ada persoalan. Nah, persoalan yang paling sering adalah kemiskinan. Itu tidak boleh. Apalagi kalau tidak ada alasan seperti itu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kamilah memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. 1, 2, 3, sampai 4.
Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wala batana. Jangan mendekati perbuatan fahisha. Perbuatan fahisha jamaknya fahisha, perbuatan buruk, perbuatan keji, perbuatan amoral, yang zahir ataupun yang batin. Ma zahara minha wa ma batan. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harram Allah. Ini yang kita bicarakan ini. Ini larangan. Di sini sudah ada kata-kata haram. Di atas dimulai lagi, la taqtulu, jangan pernah membunuh. Jadi ini adalah larangannya sudah jelas haram. La taqtulun nafsal lati harram Allah. Jangan pernah membunuh jiwa atau orang yang Allah haramkan. La taqtul, larangannya. Jadi jemaah sekalian, ini bersikap umum. Bagaimana pula kalau yang dibunuh adalah cucunya Nabi? Baru kita berkata tidak usah dibicarakan. Biarlah itu sebagian dari sejarah masa lalu. Ya. Coba lihat jemaah sekalian serbahagia. Ya. Jadi ini larangan. Jadi dia berbuat haram. Ini Al-Quran jelas sekali. La taqtulun nafsa. Jangan pernah membunuh jiwa orang. Allati yang haram Allah. Yang Allah haramkan. Illa bilhaq. Apa artinya bilhaq? Melalui proses peradilan. Kalau memang dia salah, ya diadili. Kalau memang dia salah, ya diperkarakan di pengadilan. Itu namanya bilhaq. Tapi kalau main bunuh begitu saja, apalagi memerangi, ini bukanlah kebenaran. Ini adalah keharaman. Ma harrama rabbukum, dan ini larangannya, la taqtulun nafsal lati harramallahu illa billah. Al-Quran terang benderang Bapak Ibu sekalian. Al-Quran ini jelas sejelas matahari. Al-Quran tidak bisa ditutup sebagaimana matahari tidak bisa ditutup dengan kertas. Tinggal apakah kita masih benar-benar konsisten dengan rukun iman kita yang menjadikan Al-Quran sebagai salah satu yang kita imani atau tidak. Itu saja masalahnya. Nah, kalau kita mengimani Al-Quran dan menggunakan ayat ini sebagai apa? Sebagai kacamata untuk menilai kejadian dalam sejarah ataupun dalam sekarang. Itu baru disebut dengan hudan, petunjuk. Namanya petunjuk itu adalah menggait kita, membimbing kita, mengambil kesimpulan di dalam mengarungi labirin peristiwa-peristiwa dalam waktu. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Apa kata Allah? Zalikum wasakum bihi. Itu adalah Allah wasiatkan kepada kalian. Zalikum wasakum bihi. Ya. La'allakum taqilun. Ingat, kata-kata ini kita disuruh mengambil kesimpulan dengan menggunakan akal. Kita katakan tadi yang di atas ini hanyalah merupakan premis-premis, ya kan begitu. Premis-premis, ya. Apa premis-premisnya? Yaitu di sana ada kejadian pembunuhan. Ya. Siapa yang dibunuh? Al-Husain. Siapa yang bunuhnya? 30.000 pasukan. Nah, sekarang kesimpulannya pakai akal. Di mana kita harus berpihak? Ya. Sederhana. Allah mengatakan la'allakum taqilun. Mudah-mudahan kalian menggunakan akal pikirannya. La'allakum taqilun. Mudah-mudahan kalian bisa mengaktifkan akal pikirannya dengan premis-premis seperti ini. Yaitu la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Jangan pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan kepada kalian. Lalu kemudian Yazid dan Ibnu Ziyad memerintahkan 30.000 pasukannya membunuh manusia yang tidak berdosa, yaitu Imam Husain. Maka apa yang terjadi dengan penilaian kita dengan ini? Melanggar atau tidak? Kalau dia melanggar berarti melakukan perbuatan haram. Kalau melakukan perbuatan haram, lalu di mana kita berpihak? Lalu berpihak kan namanya kalau kita bersepakat untuk menyembunyikan peristiwa ini dalam sejarah. Bahkan menghalang-halangi orang yang ingin memperingatinya. Di negara manapun ada peristiwa-peristiwa penting pasti diperingati. Ya. Peristiwa pembantaian di suatu negara pasti selalu diperingati. Di Jepang, di Cina, di Korea, di kita di Indonesia, di Sulawesi Selatan ada namanya kasus 40.000 jiwa oleh Westerling, diperingati setiap tahun. Kita di Indonesia, di seluruh Indonesia maksudnya, ada Hari Pahlawan di Surabaya selalu diperingati setiap tahun karena itu adalah peristiwa yang sangat mengharukan. Di mana-mana seperti itu Pak Bu sekalian. Ya. Lalu siapakah kita ini ya dalam konteks peradaban modern seperti itu, peradaban kemanusiaan seperti ini, lantas menghalang-halangi orang untuk memperingati kasus yang bersejarah dan kaitannya dengan Nabi yang kita mengaku imani itu. Zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun. Mudah-mudahan dengan itu kalian menggunakan akalnya, mengaktifkan, mengonkan akal pikirannya. Karena bisa saja orang membaca ayat ini tetapi tidak mengonkan akal pikirannya. Sehingga apa? Dibaca sebagai sebuah ritual belaka saja.
bukan sebagai premis-premis intelektual. Padahal di sini jelas adalah gugatan intelektual. La'allakum taqilun. Mudah-mudahan menggunakan akalnya. Tidak dikatakan mudah-mudahan kamu dapat pahala sekian puluh kali lipat. Bukan itu. Tidak seperti yang sering disebarkan di berbagai tempat. Baca ini dapat sekian, dapat ini digunakan hidupnya, dapat ini. Padahal ayat ini mengatakan la'allakum taqilun. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran mengaktifkan instrumen paling penting dalam dirinya, yaitu akal pikirannya. Ini ayatnya la'allakum taqilun. Kalau puasa kita katakan la'allakum tattaqun, berarti temanya adalah takwa. Lalu kenapa kita tidak menjadikan akal sebagai tema di sini? Ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka takwa dibahas panjang lebar dengan berlama-lama, dengan berjam-jam, bahkan berhari-hari selama bulan suci Ramadan. Lalu kenapa ini sama-sama akhirnya? La'allakum juga, bedanya di belakang ta'qilun. La'allakum tattaqun di surat Al-Baqarah tentang puasa, dan di sini adalah la'allakum tattaqun berbicara tentang membunuh. Larangan membunuh, haram membunuh. Suaranya nggak ada, Pak Ustadz. Sepertinya jaringan Ustadz sedang bermasalah. Mohon tunggu sebentar. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Mohon tunggu ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak ya. Baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ternyata tadi kok Iya, disconnect. iya betul Ustadz. Baik, Silakan baik. Ustadz. Ya, kita masuk lagi. Ini harus jadi co-host lagi nih Bu Ira, nggak bisa share screen. Saya keluar tadi dari host, dari co-host ya. Baik, terima kasih. Silakan. Nah, jadi jemaah sekalian kita sudah lihat tadi di sini. Jadi bahwa ini adalah terakhir mengatakan la'allakum tattaqun. Maaf, la'allakum taqilun. Jadi kalau di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, dan itu dibahas panjang lebar apa itu takwa. Tapi begitu sampai pada ayat seperti ini jalan dibicarakan. La'allakum taqilun, tiba-tiba dipindahkan membaca ini ayat maka dapat sekian pahala. Hanya berhenti di situ saja. Padahal ayat ini adalah premis mayor, premis minor. Dan la'allakum tattaqilun artinya mudah-mudahan kalian bisa mengambil konklusi, natijah, kesimpulan dengan penalaran yang benar. La'allakum taqilun. Jadi ini maksudnya la'allakum taqilun. Sekarang kita pindah lagi pada ayat berikutnya. Ini adalah surat 4 ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan. Kalau dia mukmin, tidak mungkin membunuh orang mukmin yang lain. Jadi artinya kalau ada membunuh mukmin, kamu bukan mukmin sebetulnya. Coba diperhatikan. Ini kan lagi-lagi ini kan namanya premis Pak Bu sekalian. Ini namanya proposisi. Ini jelas sekali. Ini, jadi kalau kita cukup ini saja sih sebetulnya. Yang di bawah ini kan sebetulnya cuma hukumannya saja. Ini yang disampaikan di bawah hukumannya saja. Tapi cukup ini saja. Yaitu maka tidak mungkin. Mimat ketemu kan itu artinya tidak mungkin. Impossible. Tidak mungkin bagi seorang yang mengaku mukmin membunuh mukmin yang lain. Bagaimana kalau dia bunuh? Ya berarti bukan mukmin, kan begitu logikanya Pak Bu. Kan begitu kesimpulannya ini. Maka nali mukminin ayatul mukminan, tidak mungkin seorang mukmin membunuh yang lain. Tapi dia bunuh, berarti dia bukan mukmin. Ya. Kenapa? Karena ada kata makana. Tidak mungkin dia mukmin kalau dia membunuh mukmin yang lain. Nah sekarang kasus seperti ini menjelaskan kepada kita di mana kita harus berpihak. Ya. Ketika 30.000 pasukan dikirim untuk
mengarak Imam Hussein ke suatu tempat, lalu kemudian diblokade, dipagar betis, tidak boleh berhubungan dengan air, dan tidak bisa kemana-mana. Minta kembali ke Madinah tidak diberi jalan, minta berjumpa dengan Ibnu Ziyad tidak dikasih jalan, minta pergi ke Damaskus untuk berjumpa dengan Khalifah juga tidak diberi jalan. Terus apakah ini bukan sengaja namanya? Ya. Wa ma kana lil mu'min ayatul mu'minan. Kan jelas di mana kita berpihak, Pak Bos sekalian. Dan yang dibunuh itu bukan sembarang orang, tapi orang yang tadi masuk dalam selawat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang boleh berbeda pendapat tentang keluarga Muhammad, tetapi perbedaan pendapat itu tidak pernah mengeluarkan Imam Hussein di dalamnya. Artinya orang bisa memasukkan siapa-siapa saja dalam keluarga Nabi, tapi siapa saja yang dimasukkan tidak akan pernah mengeluarkan Sayyidina Hussein. Dan Sayyidina Hussein dibunuh di Karbala. Dan Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Tidak mungkinlah seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kalau salah. Apa itu salah? Tidak sengaja, seperti kita nyopir, tiba-tiba ada orang nyebrang, kita tidak sengaja nabrak, itu tidak sengaja namanya. Ya. Tentara di hutan latihan menembak, tiba-tiba tanpa ketahuan di tempat lain ada orang yang kena peluru nyasarnya. Nah, itu namanya tidak sengaja. Tapi kalau sengaja mengerahkan pasukan datang ke sana, ya sengaja lah namanya. Jadi kata-kata tidak sengaja itu ya tidak diniatkan, tidak direncanakan, tidak ada persiapan, tidak ada upaya ke situ. Ya. Seperti kita misalnya mengangkat barang, tiba-tiba barang kita jatuh, nimpa orang, nah itu namanya tidak sengaja. Seperti kita saksikan kejadian kemarin, kereta menabrak tronton, itu jelas-jelas tidak sengaja. Ya. Keretanya tidak sengaja karena tidak ada tempat pemberhentian di situ. Kemudian trontonnya juga tidak sengaja karena dia mogok mobilnya lewat di situ. Nah, seperti ini tidak sengaja. Nah, yang namanya tidak sengaja seperti itu. Tapi kalau mengerahkan pasukan 30.000 orang, yang 30.000 orang pasukan itu berhari-hari pasti menyiapkan logistiknya pasti luar biasa. Ya, menyiapkan senjatanya, menyiapkan kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya, itu pasti semuanya lengkap. Ya. Jadi ini tidak mungkin tidak sengaja. Dan Allah mengatakan kalau dia membunuh dengan sengaja, ya dia bukan mukmin. Kalimatnya wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Tidak mungkinlah seorang disebut mukmin itu kalau membunuh mukmin yang lain. Ini di sini kata mukminan itu cuma satu orang mukmin. Bagaimana kalau banyak orang mukmin? Di Karbala menurut para ahli sejarah ada sekitar 70-an orang yang terbunuh dengan sadis. Rata-rata kepalanya terpisah dengan tubuhnya. Mukmin semuanya, sahabat Nabi semuanya, yang terbunuh di sana. Ayatul mu'minan illa khata'an. Jadi bagaimana kita disuruh menyembunyikan peristiwa dalam sejarah? Dan membunuh dengan tidak sengaja saja itu harus ada hukumannya, dan hukumannya berat ini. Jadi membunuh dengan sengaja tidak dikisah, tetapi ada hukumannya nih. Wa man qatala mu'minan khata'an, dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja karena salah, khata'an itu salah, khilaf, maka tetap pada hukumannya itu fatahriru raqabatin mu'minatin. Coba, tetap harus hukumannya apa? Membebaskan seorang budak mukmin. Fatahriru raqabatin mu'minatin, membebaskan seorang budak yang beriman. Satu. Yang kedua hukumannya apa? Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, membayar diat kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Ya, jadi membayar diat, sudah membebaskan budak, bayar diat pula. Bagaimana kalau yang dibunuh itu adalah mukmin dengan sengaja? Ini dengan tidak sengaja harus membebaskan budak. Ya, karena budak itu kan jiwa yang terbelenggu. Ibaratnya jiwa yang mati dalam belenggu. Dan ini harus dihidupkan kembali. Kenapa? Karena telah mematikan satu orang. Jadi kalau membunuh sekian puluh orang, ya harus membebaskan sekian puluh orang budak. Karena ini mukminan, satu mukmin tadinya. Ya. Maka fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasadaku, kecuali
Yang kedua ini yaitu membayar diat kecuali kalau keluarganya bersedekah dan seterusnya. Kita tidak bahas panjang lebar, intinya adalah membunuh dengan sengaja pun harus ada hukumannya. Bagaimana? Maaf, membunuh dengan tidak sengaja pun ada hukumannya. Bagaimana kalau sengaja membunuh seorang mukmin dan mukmin itu bukan sembarang mukmin, tetapi mukmin yang selalu masuk dalam salawat kita dan salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk di sana. Nah, sekarang bagaimana hukumannya kalau dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Disebutkan di ayat berikutnya, ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh mukminan. Jemaah sekalian, di sini menggunakan kata-kata yaqtul ini adalah bentuk mudhari, artinya ini bisa memang setiap saat bisa terjadi. Ini kan turun pada zaman Nabi, tapi ini bentuknya adalah yaqtul mudhari. Wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan. Jadi syaratnya adalah mukmin di sini bicarakan, baru kemudian muta'ammidan dengan sengaja nih. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka hukumannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, fiha, wa ghadiballah, Allah murka kepadanya, ini murka, ghadiballah, dan kita berlindung dari Allah supaya jangan sampai kita masuk di sini pada saat kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin dalam Al-Fatihah. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Jadi Allah melaknat, jadi Allah saja melaknat orang seperti ini. Jadi pertama adalah neraka jahanam, kekal dalamnya. Yang kedua adalah ghadiballah. Yang keempat wala anallah, Allah melaknatnya. Yang ketiga, yang keempat adalah azabun azimah, azab yang besar. Kalau di sini tadi jahanam kekal, yang ditekankan di sini adalah abadinya di dalam neraka. Di sini adalah bentuk sisanya dalam neraka, yaitu azaban azimah. Wa dalahu azaban azimah. Jadi saya kira Al-Quran ini Pak terang benderang kalau orang kembali kepada Al-Quran. Dibicarakan dengan sangat-sangat jelas. Ini adalah surat Al-Qalam. Jadi Bapak sekalian, ini kita di depan kita ada peristiwa. Kita sekarang kan hari ini tanggal 1 Muharram ya. Nah, selama 10 hari ke depan itu peristiwa ini menegangkan di Karbala pada saat itu. Ya, sampai puncaknya tanggal 10 Asyura. Ya. Dan kita saksikan kesimpulannya adalah itu adalah pembunuhan yang sangat sadis. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi kasus ini lagi dengan ayat ini? Allah apa kata Allah? Wala tuti kulla hallafin mahin. Jangan engkau mengikuti, mentaati setiap orang yang kerjanya bersumpah dan hina. Bersumpah untuk membenarkan dirinya, tetapi sebetulnya melakukan perbuatan hina. Apa itu perbuatan hina dalam agama? Yaitu termasuk diantaranya pembunuhan. Tadi ada perbuatan syirik, durhaka kepada orang tua. Di antaranya tadi adalah wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dilarang membunuh jiwa yang dilarang. Itu perbuatan hina namanya. Hamazin masya'in binamin, kerjanya ke sana kemari untuk melakukan hamas, pencela-pencela. Jadi mencela orang yang melakukan kebaikan. Masya' kemana-mana, binamim dengan menyebarkan fitnah. Kerjanya menyebarkan fitnah. Bahwa orang yang peringati Asyura itu adalah orang yang mengkultus individu, kan Imam Hussein. Ini gak ada hubungannya dengan kultus individu. Kalau memperingati peristiwa Imam Hussein di Karbala adalah kultus individu, maka seluruh masyarakat Indonesia adalah kultus individu kepada pahlawannya. Yang satu setiap tanggal 17 Agustus dia peringati. Pada malam itu orang pergi berziarah ke Taman Makam Pahlawan, dan bahkan dibikinkan satu hari namanya Hari Pahlawan Nasional. Bahkan hampir semua hari-hari berkaitan dengan kepahlawanan. Hari Kesaktian Pancasila juga disebut dengan itu adalah karena ada jenderal yang dibunuh di sana. Di mana-mana jemaah sekalian terjadi seperti ini. Jadi kalau kemudian menyebarkan mengatakan orang peringati yang Hussein itu adalah mengkultus individukan, ini jelas berjalan kian kemari menyebarkan fitnah. Ya. Menyebarkan fitnah.
Ya namanya kultus itu apa? Adalah memuliakan seseorang lebih dari yang sepatutnya. Kalau pahlawan dihormati sebagai pahlawan kan bukan kultus, memang pahlawan. Ya. Orang tua dicium tangannya dan dimuliakan sebagai orang tua ya bukan kultus, ya memang orang tua. Ya. Imam Hussein ditangisi karena dibunuh dengan cara sadis bukan kultus karena memang terjadi pembunuhan. Ya. Dengan cara yang sangat sadis. Dan Imam Hussein adalah bagian tak terpisahkan dari Nabi, dan Nabi dan Hussein bagian tak terpisahkan dari kita dalam apa tadi? Dalam ritual ibadah kita. Dan ritual ibadah itu berkaitan dengan rasa, perasaan. Jadi hamazin masya'im bin namim, yaitu kerjanya mencela dan berjalan kian kemari menyebarkan fitnah, namimah. Kata apa? Apa kata Allah? Jangan ikuti, jangan taat kepada orang seperti ini. Apalagi kalau jelas-jelas menciptakan permusuhan, membunuh orang yang tidak berdosa. Pasti lebih berlaku lagi kata la tote, jangan ikuti. Jangan taati di sini. La tote, jangan taati, jangan ikuti. Kemudian ini surat Al-Qalam masih sambungannya tadi. Masih sambungan daripada la tote. Sekarang setelah tadi setelah tadi hamazin masya'in binamim, sekarang manna'in lil khairi, kerjanya menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Bayangkan kalau sejarah jangan dibuka, itu kan menghalangi kebaikan. Karena separuh daripada kebaikan dalam bermasyarakat itu ada dalam sejarah. Manna'in lil khairi mu'tadin asim, kerjanya adalah mu'tad. Apa itu mu'tad? Kerjanya arogan, melanggar. Asim dan kerjanya berbuat dosa, mengganggu orang. Utulin ba'da zalika zanim, orangnya kaku, ya, dan terkenal dengan perbuatan kejahatannya. Karena begitu dia berpihak kepada yang membunuh Imam Hussein, ya termasuk bagian daripada kejahatan. Utulin ba'da zalika zanim, terkenal kakunya, kasarnya, selain itu terkenal jahatnya. Ini bagian dari atas tadi, la tuti', jangan ikuti, jangan taati orang seperti ini. Jadi ini adalah kita lah yang mengambil kesimpulan. Ya. Sekarang kita bicara hadis-hadis Pak Buya sebelum kita diskusi. Hadis-hadisnya agak panjang ini. Ya. Ini adalah tentang persatuan. Ya. Sini Allah berfirman, Nabi bersabda ya. Ini adalah Haddatsani Utsman bin Abi Syaibah dan seterusnya. Kemudian dari Arfajah, ya, qala berkata, ini dari Arfajah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin, apabila datang kepada kamu dan mengurusi urusan kamu semuanya, meletakkan urusan kamu semuanya pada seseorang, rajulin wahidin, satu orang nih, rajulin wahidin kita artikan saja seseorang, satu orang, yuridu, dan orang itu ternyata datang kepada kamu, ya, yang ternyata punya niat buruk, yaitu yuriduna, ingin, ayyashukka asakum, yang ingin mematahkan, asa itu tongkat, maksudnya mematahkan, merusakkan persatuan. Karena persatuan itu adalah tongkat berdasarkan hadis ini. Asa ini adalah tongkat persatuan. Kalau ada orang datang kepada kamu yang ingin menyuruh kamu untuk merusakkan persatuan atau bercerai-berai, ayufarriqan, ini baru dia bercerai-berai, ayufarriqah, atau bercerai-berai. Ini yufarriqah itu bercerai-berai, berpecah belah, mencerai-beraikan, memecah belah jama'atukum, jamaah kalian, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Artinya apa jemaah sekalian? Ini kan artinya bahwa persatuan itu harga mati. Persatuan harga mati. Ya. Dan artinya peperangan tidak boleh dilakukan kecuali benar-benar terpaksa, yaitu membela diri. Nah, kita lihat tadinya peperangan yang dilakukan setelah Nabi adalah bersifat agresif. Yang diserang bukan orang-orang di luar Islam yang jahat, tapi yang diserang adalah justru cucunya Nabi. Ya. Yang terkenal kebaikannya. Nah, sini dikatakan
Siapa yang ingin mematahkan tongkatmu atau ingin merusakkan persatuan kamu, maka bunuhlah dia. Artinya hentikanlah dia. Jadi ini adalah hadisnya jelas, ini Muslim. Riwayat Muslim nomor 3443. Ini adalah doa Nabi berlindung dari perpecahan. Ya. Jadi haddatsana Amr bin Utsman, haddatsana Baqiyah, haddatsana Dubara bin Abdullah bin Abi As-Sulaik an Duwaid bin Nafi' haddatsana Abu Saleh As-Samman qala Abu Hurairah inna, dari Abu Hurairah berkata, inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yad'u itu artinya selalu berdoa. Kalau ada kana baru di sini ada mudhari, itu maknanya selalu atau sering membaca doa ini. Yad'u berdoa, yaqul dengan berkata atau dengan meminta, Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku. A'udzubika, berlindung kepada kamu. Ini a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepada kamu. Min asyiqaq atau min asyiqaqi. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari asyiqaq, permusuhan, perpecahan. Wan nifaq, sifat nifak. Wasu'il akhlak, dan akhlak yang buruk. Jadi tiga ini selalu diminta oleh Nabi. Ini dicatat oleh Abu Daud ini. Ya. Jadi Nabi sendiri berlindung, artinya apa? Nabi tidak setuju dengan perbuatan memecah belah persatuan dan kemunafikan dan buruk akhlak. Nah, adakah lagi akhlak yang lebih buruk daripada membunuh cucunya Nabi, lalu menombaknya, lalu memanahnya, lalu melempar batu kepalanya, lalu memisahkan kepala dengan tubuhnya, baru kemudian kepalanya diarak sampai ke kota-kota. Coba. Adakah yang lebih buruk akhlaknya dari itu? Artinya Nabi sendiri telah menyatakan di sini, dia berlindung dari situ. Tidak setuju dengan perbuatan itu. Kalau Nabi tidak setuju dengan perbuatan itu, kita tanya diri kita, di mana kita berpihak? Judul kita adalah belajar memahami Islam dari peristiwa yang terjadi pada Imam Hussein di Karbala. Ini jelas disebutkan oleh Abu Hurairah sendiri bahwa Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung daripada kamu, minasyiqaq, daripada saling bermusuhan, wan nifaq, kemunafikan, wasu'il akhlak, dan seburuk-buruk akhlak. Abu Daud nomor 1322. Ini adalah hadis tentang mencintai Hasan dan Husain. Al-Hasan dan Al-Husain. Ini kita ambil dari Tirmizi nomor 3715. Haddatsana Mahmud ibnu Gailan. Haddatsana Abu Usamah an Fudail ibni Marzuq an Adi ibni Sabit anil Bara anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Al-Bara, dari Al-Bara ini, Al-Bara ini, dari Al-Bara ini, kalau ini Al-Bara, kalau sini nggak ada tasdidnya, Anil Bara. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam absara itu melihat, dari kata basira itu melihat, absara melihat, Hasan cucunya yang pertama, wa Husainan, dan Husain cucunya yang kedua. Jadi Nabi melihat Hasan dan Husain. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata, berdoa, ini karena ada Allahumma di sebelah kanan. Jadi berdasarkan riwayat ini, Nabi kalau melihat Hasan dan Husain pasti berdoa. Nabi berdoa apa doanya? Allahumma ya Allah, inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, sungguhnya aku uhibbuhuma, mencintai keduanya. Fa'ahibbahuma, ya Allah, maka cintailah juga keduanya. Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintai lagi keduanya. Berarti ketika membunuh Imam Hussein apa artinya? Bukankah ini artinya membunuh kasih sayang Nabi? Karena namanya cinta itu adalah menyatunya antara mencinta dan dicinta. Jadi pada diri Imam Hussein ada Nabi sebetulnya melalui cinta ini. Karena Nabi mengatakan, ini uhibbuhum, aku mencintai keduanya. Berarti walaupun Nabi sudah tiada, sebetulnya
adalah jiwa Nabi tetap ada di sana, karena cinta adalah menyatukan antara mencinta dan dicinta. Dan ketika membunuh Imam Husain, hakikatnya membunuh daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan inni uhibbuhuma fahibbahuma, maka ya Allah cintailah keduanya. Nih terjemahnya di bawah. Aku mencintai keduanya, karena itu cintailah juga keduanya. Hadis Imam Tirmizi nomor 3715. Kemudian ini adalah mencium dan meluk Hasan dan Husain. Ini hadisnya. Ini dari Tirmizi 3705. Ya, tadi 3715, ini 3705. Haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj. Haddatsana Uqbah Ibnu Khalid. Haddatsani Yusuf Ibnu Ibrahim. Annahu sami'a Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik mendengarkan yaqulu berkata, ya Malik berkata. Jadi dia mendengarkan Anas bin Malik berkata. Yang mendengarkan tadi nih Yusuf bin Ibrahim, ya. Mendengarkan Anas bin Malik. Yang Anas bin Malik mengatakan bahwa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ini su'ila itu Nabi ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu ahli baitika ahabbu ilaika, siapa ahlul baitmu yang paling kamu cintai wahai Rasulullah, kurang lebih begitulah. Ayu ahli baitika, siapa ahlul baitmu ahabbu ilaika yang paling kamu cintai. Qala, Nabi menjawab, Al-Hasanu wal Husainu. Saya sangat mencintai Hasan dan Husain. Coba ya. Jadi orang yang paling dicintai Rasulullah sekarang dibunuh oleh orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah. Kata Nabi, Al-Hasan wal Husainu. Wa kana yaqulu, dan kemudian dia biasa berkata li Fatimah, kepada Fatimah putrinya. Adai lia bunayya. Wahai Fatimah, panggilkan kepadaku ibnaya, kedua anakmu itu, yaitu Hasan dan Husain. Setelah keduanya datang, Al-Hasan dan Husain datang, apa yang terjadi? Fayashummuhuma wa yadummuhuma. Lalu kemudian yashummuhuma itu Nabi mencium keduanya. Setelah menciumnya, wa yadummuhuma, lalu memeluk keduanya ilahi, mendekapnya kepadanya. Jadi begitu berjumpa dengan Hasan Husain, menciumnya. Lalu kemudian mendekapnya kepadanya, seperti dalam kita lihat terjemahan ini juga. Ini diabadikan oleh siapa? Ini adalah hadis Tirmizi nomor 3705. Jadi begitu cintanya kepada Al-Hasan Al-Husain, tadi setiap dia melihatnya, dia selalu berkata, ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa Nabi biasa ditanya, siapa ahlul bait yang paling kamu cintai? Dia katakan Al-Hasan dan Al-Husain. Dan biasa juga memesan kepada Fatimah, panggilkan kepada saya kedua putramu, yaitu Hasan dan Husain. Begitu dia datang, Nabi kemudian fayashummuhuma wa yadummuhuma. Lalu kemudian Nabi mencium keduanya, lalu kemudian memeluk keduanya, rapat kepada dirinya ilahi. Ya. Jadi ini semuanya terabadikan Bapak Ibu Jemaah sekalian. Ini dalam hadis-hadis, dalam riwayat-riwayat. Jadi bagaimana bisa kita menyembunyikan fakta dan sejarah ini? Ini adalah salah ini judulnya di atas, bukan bagaikan Musa dan Harun ya. Ya, ini adalah perumpamaan Ahlul Bait ya, ini adalah. Jadi kita sebut dengan perumpamaan Ahlul Bait ya, Bapak ya. Kita ganti dulu ini ya. Jadi ini perumpamaan Ahlul Bait ya, ini. Perumpamaan Ahlul Bait ya. Ini dia, baru kita lihat sini. Perumpamaan Ahlul Bait. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari sebuah kitab yang namanya Hakim Naisaburi, yang bukunya berjudul Al-Mustadrak. Ini pengarangnya dari Naisabur, Al-Mustadrak ala Sahihaini, Mustadrak terhadap dua sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, jilid 2 halaman 323.
Bisa dikutipkan kala Rasulullah SAW bersabda, masalu ahli baiti, perumpamaan ahlu baitku kata Nabi, masalah safinati nuhin, masalu safinati nuhin, perumpamaan ahlu baitku adalah seperti safinahnya Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh. Ya. Jadi masalu safinati nuhin, mandrakibaha, siapa yang menumpang naik ke atasnya, naja, ini naja artinya selamat. Mandrakibaha naja, waman takhallafa anha, siapa menyimpang darinya, maksudnya keluar darinya, siapa yang tidak mengikutinya, gharqa, dia akan tenggelam. Jadi mandrakibaha naja, waman takhallafa anha gharqa. Siapa yang menumpangnya, menaikinya perahu ini, maka dia akan selamat, dan siapa yang keluar daripadanya atau menyimpan daripadanya, dia akan tenggelam. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah hadis-hadis yang sering juga kita dengarkan di masyarakat kita, menunjukkan betapa dekatnya hubungan Nabi dengan keluarganya, terutama kepada Al-Hasan Al-Husain. Tetapi di bulan-bulan, di awal bulan Muharram seperti ini, cucunya yang bernama Al-Husain benar-benar diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan kepada kita bahwa inilah hakikat Islam. Dan ini adalah baru sebagian daripada pembahasan-pembahasan kita. Jadi kalau kita ingin memahami Islam, ya kita memahami bukan hanya dari kitab suci, tapi juga peristiwa-peristiwa yang terkait dengan ayat kitab suci. Seperti tadi, tidak boleh membunuh. Nah, kita lihat dalam sejarah, siapa yang terbunuh, siapa yang membunuh. Ya, semuanya kita bisa lihat dari kitab suci, teks-teksnya, dan kemudian kejadiannya dalam peristiwa-peristiwa. Ya, kita lihat misalnya ada surat Al-Quraish, ada surat Al-Fil. Ya kan peristiwanya ada, yaitu ketika Ka'bah diserang. Artinya bahwa kita bisa memahami surat Al-Fil itu kalau kita juga paham kejadian sesungguhnya, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Kalau kita tidak tahu kejadian sesungguhnya, yaitu pada saat Nabi akan lahir dan ternyata Mekah itu dikepung oleh Abraha untuk mengambil Ka'bahnya, ya kita tidak bisa paham hadis ini ayat ini. Apa sebabnya? Karena kita harus dibantu oleh peristiwa, karena hadis ini, ayat ini berbicara tentang peristiwa. Sama tadi hadis tadi berbicara tentang peristiwa. Harus kita tahu kejadiannya. Ayat-ayat tadi misalnya membunuh, harus ada kejadian-kejadiannya. Dan kita dengan kejadian itu kita membuat kesimpulan atau konklusi ataupun natijah. Kalau kita tidak bisa bikin konklusi atau natijah daripada ayat-ayat itu, inilah yang dikatakan bahwa banyak orang baca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak bisa memberikan apa-apa bagi dirinya. Karena Al-Quran itu kan nama lainnya adalah cahaya. Cahaya terhadap apa? Cahaya terhadap pikiran kita. Agar kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Agar nalar kita bekerja dengan baik. Kalau istilahnya tadi, la'allakum taqilun. Mudah-mudahan dengan membaca kejadian-kejadian seperti itu, kalian menggunakan akalnya dengan baik. Terima kasih banyak. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Tak kembali kepada soalan Allah pada kita yang mendengar, la'allakum ta'qilun tadi. Maka ringkasan cerita bagi sesiapa yang tak mahir, tidak pakar untuk cantum ayat Quran dalam bahasa Arab tadi yang saling berkaitan sebenarnya, maka kejadian Karbala merumuskan seluruh Al-Quran tadi dalam bentuk tajali praktisnya, zahir batin, untuk kita ambil peduli, lalu tersadar kembali perjanjian alastu rabbikum yang kita telah lalaikan selama duduk kat muka bumi ni, gara-gara kita punya hijab-hijab duniawi yang kita amalkan selama ni. Contohnya, Ustaz pernah kupaskan bahawa setiap jiwa, bayi, apa semua akan ditanya kenapa dia dibunuh. Maka tidak ada orang yang akal sihat dapat menerima bayi yang kehausan susu ibunya atau paling tidak dapat airnya dibalasi dengan panah 3 mata tadi. Beri pencerahan teguran. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Nur mengingatkan kita tentang
salah satu ayat mengatakan bahwa bayi-bayi pun ditanya, dengan cara apakah kamu dibunuh? Kenapa engkau dibunuh? Jadi jemaah sekalian serbagi, dan ini benar-benar terjadi juga pada kasus Karbala. Ada bayi di sana yang dibunuh. Sebelum dibunuh dia tidak diberikan air. Ibunya kehabisan ASI-nya, air susunya. Lalu kemudian Imam Hussein mengibah kepada mereka. Kalau kalian tidak ibah kepada kami, orang-orang dewasa dan anak-anak ini, maka paling tidak ibahlah kepada bayi ini. Ini bayi sudah beberapa hari menangis karena tidak dapatkan lagi asupan ASI dari ibunya. Ibunya kehausan, tidak pernah minum air. Dan kalau kalian membolehkan babi-babi dan anjing-anjing untuk minum dari sungai Furat, sungai Efrat, lalu kenapa kalian tidak memberikan izin kepada bayi ini untuk meminum daripadanya? Tetapi apa jawaban dari mereka? Mereka meluncurkan panah bermata tiga. Ketika Imam Hussein mengangkat bayi itu, lalu kemudian panah itu mengenai bayi itu. Inilah jemaah sekalian serbagi. Apakah ini bukan perbuatan yang benar-benar di luar kemanusiaan? Tak terbayangkan sebetulnya. Ya. Dan apa artinya ini? Artinya ini adalah bahwa kita telah mengingkari fitrah kita. Fitrah kita mengakui adanya Tuhan, dan kita tidak bisa mengenal Tuhan di alam ruang waktu ini kalau tidak mengenal nabinya. Dan kita tidak bisa mengenal nabinya kalau tidak mengenal walinya. Artinya nabi itu tidak sesama dengan kita, tidak sewaktu, waktunya beda. Yang hidup pada saat kejadian Imam Hussein kan tidak berjumpa lagi dengan nabi. Lalu dengan siapa kita mengenal nabi? Ya, dengan wali yang hidup pada zaman itu. Jadi kita tidak bisa mengenal nabi kalau tidak mengenal walinya. Dan kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal nabinya. Karena nabilah yang mengantarkan kepada kita wahyu-wahyu. Yang namanya wahyu itu adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan kita sudah komit bersama, dan kita sepakat bersama bahwa sesuatu itu tidak bisa kita kenal kalau tidak langsung dari sesuatu itu. Kita tidak bisa mengenal batu kalau penelitian kita adalah emas. Dan kita tidak bisa mengenal emas kalau penelitian kita kepada perak. Dan kita tidak bisa mengenal perak kalau objek penelitian kita adalah misalnya ubur-ubur di lautan. Itu tidak mungkin. Kalau kita mengenal perak, ya objek penelitiannya perak. Karena perak itu akan mengungkapkan dirinya melalui observasi kita kepadanya. Nah, kitab suci Al-Quran ini adalah caranya Allah memperkenalkan dirinya. Karena Allah tidak punya zat seperti perunggu, tidak punya benda seperti perunggu. Zatnya Allah tidak bisa dijangkau seperti kita memegang perak, perunggu, ubur-ubur. Maka kemudian Allah SWT menjelaskan dirinya melalui kitab suci, melalui siapa? Melalui Nabi. Jadi tidak bisa kita mengenal Allah dengan sempurna kalau tidak melalui Nabi, dan tidak bisa kita mengenal Nabi kalau tidak melalui walinya. Tapi sayang seribu sayang, alih-alih mengenal walinya justru. Maka ini adalah hakikatnya bukan membunuh wali Allah, tapi membunuh diri kita sendiri, membunuh fitrah kita. Karena fitrah kita tadi telah menjawab, qalu bala syahidna di alam alastu birabbikum. Berikutnya lagi Pak Bus kalian. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung nyalakan mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, tadi untuk memahami peristiwa Karbala ini dari awal soal Al-Baqarah Al-Fatihah malahan itu kan kita dari awal udah tahu terpisah, terjadi dua golongan ya Ustaz ya. Dari sejak Allah menyuruh sujud kepada Adam, itu kan setan yang ingkar gitu, karena dia sombong gitu kan. Nah setelah Nabi Adam turun, terus Habil dan Kabil gitu ya Ustaz ya. Selalu ada dua turun-temurun terus gitu Ustaz. Nah di ayat yang tadi Ustaz terangkan, surat 2 ya, surat 2 ayat 36, situ kan, maka setan menggelincirkan keduanya situ. Itu masih pakai rumah, artinya laki dan perempuan ya Ustaz ya, itu ya. Boleh nggak dipahami begitu, karena di bawahnya itu kan kum kalian gitu. Dan nanti kalau kalian terbijikan setan, nanti kalian menjadi zalim gitu Ustaz.
sangat menarik tadi Ustaz bilang. Selama ini kan eh, sebelum kita belajar tadabbur gitu, memahami Al-Quran hanya dengan apa ya terjemahan-terjemahan gitu, nggak bisa mengambil sesuatu kesimpulan apapun. Tadi menarik Ustaz bilang bahwa Al-Quran ini ada premis-premis gitu ya. Nanti baru kita mengambil kesimpulan. Itu jelas banget gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz kalau saya telah mengambil kesimpulan. Baik, terima kasih banyak Bu Haria atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kita seperti dikatakan Bu Haria tadi, Al-Quran ataukah agama ini menawarkan kepada kita cuma matriks 2 kolom. Jadi ada namanya matriks 2 kolom. Matriks 2 kolom itu seperti ini ya. Kita bikin matriks 2 kolom seperti ini. 2 kolom namanya nih. Cuma ada di sini dan ada di sini. Ya. Cuma 2 kolom. Ada di sini, ada di sini. Sampai kapan? Sampai nanti di bawah. Di sini hanya ada sorga, di sini ada neraka. Gitu. Jadi 2 kolom. Jadi dari awal tadi kita lihat 2 kolom. Kolom pertama adalah kolomnya Allah dan Adam. Kolom yang berikutnya dibuat oleh iblis. Jadi Allah berfirman, wahai seluruh penghuni alam malakut, sujudlah kepada Adam. Pas sajadu, sujudlah mereka semuanya, berarti ada di sini. Illa iblis bikin kolom sendiri di sini. Ya. Kenapa? Karena dia aba wastakbara. Nah, setelah kemudian manusia menempati bumi ini, ya maka kemudian sifat iblis itu pertama kali diadopsi, disifati oleh Kabil. Nah, ada di sini nih. Habil ada di sini, Kabil ada di sini. Begitulah sepanjang sejarah sampai ke bawah. Kasus Karbala juga begitu. Imam Hussein dan 70 orang bersamanya, 100 orang bersamanya ada di sini. Sedangkan yang bunuhnya ada di sini. Makanya tadi itu adalah premis yang dikatakan Ibu Haria. Yaitu kita tinggal milih mau ikut di kolom ini atau kolom ini. Ya kita supaya gampang kita kasih yang sini dengan merah ya, ini merah ya, merah. Ini biru, ini merah, kamu gitu. Ini jelas kolomnya cuma 2, sorga, neraka. Sampai di akhirat nanti cuma 2, neraka, sorga. Jadi di dunia ini cuma ada 2 kolom saja. Jadi matriksnya itu cuma 2 kolom, ya, yaitu kolomnya Allah dan Adam, dan di sini adalah kolomnya iblis dan setan. Kita tinggal mau tinggal di mana, ya. Dan di sini ada pasukan-pasukannya juga, yaitu dari kalangan syaitan, dari kalangan manusia dan jin. Di sini juga ada juga manusia dan jin yang menjadi prajuritnya juga Allah dan Rasulnya. Jadi di sini juga ada nih. Jadi kita sudah bahas surat jin, di sini ada juga ikut, di sini ada jin juga di sini. Manusia ada ikut di sini, ada di sini. Jadi 2 belah pihak. Maka di akhirat nantinya juga ada jin di sini, ada manusia di sini, ada jin di sini, ada manusia di sini. Dan diabadikan dalam surat Al-Araf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kami akan isi neraka jahanam, kata Tuhan. Dari mana? Minal jinni wal ins. Jadi jin dan manusia ada di sini. Sekarang kita tinggal milih mau masuk di sini dan di sini. Dan Al-Qur'an memberikan itu premis itu pendahuluannya, kata-kata pendahuluannya, kita yang mengambil kesimpulan. Kan di sini kita tidak ada kata-kata kamu ikut Imam Hussein, kamu menolak Yazid, nggak ada di sini. Lalu siapa yang menyimpulkan? Ya kita. Ya, tidak ada di sini kata-kata maka ikutilah Imam Hussein, nggak ada. Yang ada tadi adalah janganlah ikuti orang yang kasar, yang kaku, yang keras, yang kerjanya berbuat dosa, kan ada tadi. Siapa yang dimaksud? Tidak disebutkan namanya. Nah, kita lah yang mengambil kesimpulan. Siapa yang kita masukkan di sana? Ya. Jadi inilah yang disebut dengan premis-premis tadi, yang kesimpulannya, konklusinya kita yang bikin. Al-Quran semuanya begitu. Ya. Kalau misalnya langsung contohnya ada namanya, ya Ustaz ya? Ya. Kejadian akan ada gitu. Contohnya itu ada gitu. Akan ada, betul. Akan ada terus. Makanya kalau misalnya disebutkan namanya, kan berarti hanya berlaku pada satu peristiwa saja. Nah, sedangkan kan peristiwa terus-menerus terjadi dan orang-orangnya berubah-ubah. Maka tidak perlu disebutkan namanya. Yang disebutkan adalah premisnya saja. Nah, bagaimana caranya mengambil kesimpulan dari premis itu, daripada pendahuluan-pendahuluan itu? Ya ini kata yang ditanyakan tadi Pak Nur, la'allakum ta'qilun. Gunakan akal sehatnya. Ya, inilah tujuan Al-Quran turun sebetulnya. La'allakum ta'qilun. Makanya jemaah sekalian, tidak salah kalau kita baca Al-Quran dan mengejar pahala. Iya, tetapi tujuan utama Al-Quran bukan di situ. Al-Quran mengatakan la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran, akal pikirannya bekerja dengan baik. Untuk apa? Mengambil kesimpulan, mengambil konklusi.
mengambil natijah. Kesimpulan adalah bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Konklusi adalah dari bahasa Inggris, conclusion, sedangkan kata natijah dari bahasa Arab. Jadi sama saja. Kesimpulannya kita ambil. Kesimpulannya apa? Kita ada di sini kah atau kita ada di sini? Seperti itu. Ada lagi? Ya, sama-sama. Silakan jika masih ada pertanyaan, langsung dinyalakan mic-nya. Ustadz sambil menunggu, Ya. itu untuk kejadian Imam Husain ini kan di bulan Muharram, Ustadz ya. Terus kejadian saya cuma mau ini Ustadz, pengen mau tahu ini rahasia Allah apa gitu di belakang peristiwa ini. Ini kan bulan terakhir bulan Zulhijjah kemarin juga kan ada peristiwa Ghadir Qum, Ustadz. Nah, ini kan dua bulan ini kan bulan Muharram, Ustadz ya, dimana yang seperti Ustadz jelaskan tadi. Itu mohon penjelasan ya Ustadz, apa ada rahasia Allah di sini gitu Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Birai. Bahkan kita sampaikan bahwa 3 bulan berturut-turut ini namanya bulan haram. Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Dan ini sepakati ulama ini. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Ya, mari kita masuk ke ini. Mari kita pindah ke sini nih. Ya. Kita lihat surat apa ini? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Ya. Ayatnya 36. Inna iddah, kita kecilkan sedikit biar semua bisa lihat. Ya. Inna iddah tasyuhuri, sungguhnya jumlah bilangan bulan inda Allah, di sisi Allah adalah isna asyara syahra. Adalah 12 bulan. Isna asyara syahra. Fi kitabillah, ini tertera dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, hanya kembali kepada 12 ini. Isna asyara. Dari 12 bulan itu, minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurmun, ada 4 bulan haram. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan haramnya, arba'atun hurumun. Jadi 4 bulan haram. Memang tidak disebutkan di sini, tapi semua ulama sepakat ini. Bahwa 4 bulan haram itu 3 berturut-turut dan 1 terpisah. Yang berturut-turut adalah Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya. Zulqaidah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. Ini berturut-turut. 1 terpisah, yaitu Rajab. Rajab ini adalah bulan haram yang terpisah, yaitu bulan yang ke-7, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan ke-9. Nah, jadi 11, 12, dan 1 berturut-turut, yang ke-7 terpisah. Ya. 1. Yang kedua, yang terjadi selama bulan-bulan haram ini sama kasusnya, yaitu berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan keturunannya. Kita tahu bahwa Zulqaidah itu adalah mulai pemberangkatan haji. Jadi ritual haji atau manasik haji sudah dimulai pada sebagian jemaah. Ya, yaitu menuju ke Mekah untuk melakukan haji. Apa itu peristiwa haji? Mengulangi kembali jejak napak tilas dari Nabi Ibrahim dan keluarganya suci. Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail. Nabi Ibrahim tawaf, Hajar sa'i, Nabi Ismail penyembelihan. Nah, jadi ini sebetulnya manasiknya. Nah, jadi ada penyembelihan di sana. Dan kemudian setelah kasus ini, Allah kemudian menyebutkan bahwa Allah melantik Nabi Ibrahim sebagai imam. Ini ja'iluka linnasi imama, kan begitu kata surat Al-Baqarah ayat 124. Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, kan begitu. Nah, jadi seakan-akan dikatakan bahwa wa idzi betala Ibrahim rabbu bi kalimatin, itu terjadi di mana? Di 2 bulan pertama, itu Zulqaidah dan Zulhijjah, 2 bulan haram pertama, Zulqaidah dan Zulhijjah. Ibrahim langsung, anaknya, kan anak Zuriat agak beda sedikit. Kalau anak biasanya langsung, kalau Zuriat turunan jauh ke bawah, sampai keturunan jauh ke bawah maksudnya. Nah, maka kemudian pada bulan Muharram keturunannya Nabi Ibrahim jauh ke bawah, yaitu Nabi Muhammad kita. Punya anak, Fatimah punya cucu namanya Al-Husain tadi. Iya. Dan ini dikatakan ini ja'iluka linnasi imama, baru kemudian dikatakan wa min dzurriyyati, dzurriyyatku, kata Nabi Ibrahim. Nah, jadi inilah yang terjadi di sana. Jadi
bulan Zulqaidah Zulhijjah itu adalah prosesi tawaf, sa'i, dan penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya yang tertunda, yang difidiakan. Ditunda kemana? Pindahnya ternyata 1 bulan persis dari 10 ke 10. Ya. Hari nahar itu 10 Zulhijjah, kemudian hari Asyura 10 Muharram. Ini sama nih. Jadi sama-sama nahar sebetulnya. Nahar itu kejadiannya. Satunya adalah 10 Zulhijjah, satunya 10 Muharram. Jadi 1 bulan persis ini. Dan antara ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Ghadir Qum dan peristiwa Mubahalah. Ini semuanya sama kasusnya. Ya, Ghadir Qum berkaitan dengan pengangkatan Ali, sedangkan Mubahalah berkaitan dengan orang-orang yang oleh Nabi disebut sebagai ahli baitku tadi itu. Jadi ini tidak bisa dipisahkan 3 bulan ini. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Iya. Jadi kita katakan 3 bulan, tetapi sekaligus bermula dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi terakhir dari keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Islam. Ya. Dan Nabi terakhir dari keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad. Jadi dari situ kan setelah Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi itu dari keturunan dia. Nah terakhir adalah pada Nabi Muhammad kita. Dengan 3 bulan ini, dia disimpulkan menjadi satu peristiwa, dan inilah disebut dengan tadi Syahrul Haram tadi. Ya, kita katakan tadi minha arba'atu hurumun ini tadi. Minha arba'atu hurumun. Dan Allah mengatakan apa? Memahami 4 bulan haram ini adalah zalika dinul qayyim. Zalika dinul qayyim. Dan menarik lagi, Rajab itu apa? Tanggal pertengahan Rajab, 13 Rajab. Kelahiran Imam Ali. Jadi 4 bulan haram seperti diatur-atur. Padahal sebetulnya bulan haram ini sudah ada jauh sebelum Islam datang. Tetapi benar-benar pada bulan Rajab itu adalah kelahiran Imam Ali. Jadi arba'atu hurumun zalika dinul qayyim. Pada kejadian di 4 bulan inilah terletak agama yang lurus. Zalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna, maka janganlah menzalimi dirimu di dalamnya. Nah, apa artinya menzalimi diri? Menumpahkan darah, membuat kerusakan, bahkan dianjurkan yang berperang harus berhenti pada saat itu. Tapi yang terjadi justru yang damai justru dipaksa berperang, dibunuh pada saat itu. Padahal Al-Quran sudah jelas, la tazlimu fihinna, jangan melakukan kezaliman di dalam 4 bulan haram itu, termasuk di dalamnya tentu adalah Muharram tadinya. Jadi jelas sekali Mas Kesir lagi. Ada lagi? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, beri pencerahan batinnya di makam haiwani level rendah kita sekarang ni. Bagaimana untuk kita fana, lalu baka fil fana ketika ziarah pada makam suci di Karbala. Sebab kita punya nyawa pun pendek, sedangkan makam 7 tadi panjang. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Nah, Mas Kesir bahagia, kita ini manusia biasa, tahu diri namanya, mengetahui diri kita. Tahu kemampuan kita, bahwa kita ini adalah manusia yang syarat dengan dosa, berlumuran dengan kehilafan, kesalahan, kezaliman, lahir ataupun batin. Ini harus kita sadari. Maka rasa-rasanya kita tidak mungkin sampai kepada Allah dengan kondisi seperti sekarang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita, kalau kalian merasa tidak mampu sampai kepada aku, dan memang itu adalah berat, maka harus melalui waliku, ya, melalui al-mukhlasun, kata Al-Quran. Jadi melalui mereka. Makanya Allah mengajarkan kita berdoalah supaya tawaffana ma'al abror. Tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami bersama dengan abror. Kenapa? Karena kami pasti akan menyelamatkan Nabi dan orang-orang yang bersamanya. Wa najainahu walladzina amanu ma'ahu. Kami pasti akan menyelamatkannya bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Ya. Nah, maka peristiwa Karbala ini kan menjelaskan kepada kita tentang kualitas kewalian seseorang. Dapat kita bayangkan seorang seperti Imam Hussein. Ya, tingkat kesabarannya. Tapi pada saat yang sama tidak ada rasa takut pada dirinya. Ya, dia akan dibunuh, dia akan disembelih, bayinya seperti itu. Tapi dia tidak pernah terintimidasi. Dia tidak pernah kemudian terkalahkan oleh rasa ibahnya kepada manusia, lalu kemudian melepaskan kebenaran kepada Tuhannya. Melepaskan ahadnya kepada Tuhan, tidak pernah. Jadi Imam Hussein mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pemimpin yang disebut dengan linnasi imamah itu, ya, mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, maka Mas Kesir baik, karena kita tidak mampu sampai kepada Allah melalui Imam Hussein. Karbala adalah
sebetulnya tempat fananya kita. Karena Imam Husain adalah bersama dengan Tuhannya, bersama dengan datuknya, bersama dengan ayahnya, bersama dengan ibunya, bersama dengan kakeknya di Telaga Haud, dan kita rasa-rasanya tidak sanggup sampai ke sana. Maka bagaimana caranya? Ya kita meleburkan diri kita. Kita memfanakan diri kita di dalam diri para manusia suci ini. Nabi juga sudah menjanjikan, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan selalu bersama dengan orang kamu cintai. Maka kita yang masih berada dalam tahap hewania ini yang dikatakan Pak Nur tadi, hanya akan bisa bersama berjumpa dengan Allah di Telaga Haud apabila kita bersama dengan orang-orang yang sudah fana, sefana-fana ini, dan dia hanya hadir di dalam. Maka manusia biasa berharap mendapatkan wasilah, menjadikan mereka sebagai perantara supaya Allah juga sudi menerima kita yang kotor, jelata, dan tak punya apa-apa ini. Kita inilah sebetulnya anak yatim yang sesungguhnya. Kita inilah orang miskin yang sesungguhnya. Kita ini adalah orang yang terpenjara yang sesungguhnya. Kita ini adalah tawanan yang sesungguhnya, tertawan oleh hawa nafsu kita. Kita adalah yatim karena kita tidak berpegang kepada siapa-siapa. Yang kita pegang adalah tidak punya apa-apa, yaitu dunia, alam, dan isinya. Sementara semuanya hakikatnya tidak ada. Kita apa sebetulnya? Kita ini adalah orang yang miskin. Kenapa? Karena kita ini benar-benar tidak punya apa-apa tadinya. Kita yatim karena tidak punya orang tua, tidak punya ayah. Kalau kita tidak berayahkan dengan mereka, makanya Nabi mengatakan orang mukmin itu aku lebih utama daripada diri mereka sendiri, karena hanya dengan bersama dengan dia, bersama dengan beliau, bersama dengan Nabi dan orang suci, kita bisa diterima oleh Allah SWT nanti di Telaga Haud. Tidak ada lagi Bapak sekalian? Ada Ustadz. Ibu Reni silahkan. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, penjelasan Ustadz barusan sangat masuk ke dalam hati. Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan. Ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam, hakikatnya kan iblis sedang melanggar perintah Tuhan. Nah, terus Tuhan mengusirnya dari Eden gitu. Nah, tetapi ketika Adam, dia juga melanggar perintah Tuhan dengan mendekati bahkan memakan dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, perlakuan Tuhan kok berbeda gitu antara memperlakukan iblis dengan memperlakukan Adam. Ini kira-kira apa Ustaz? Apakah bobot kesalahan mereka yang berbeda atau bagaimana? Kenapa berbeda perlakuan Tuhan gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Mbak Reni. Jadi cuma sekali kita bicara Adam yang melanggar di sini, Adam sebagai wakil manusia bukan sebagai khalifah. Karena Adam sebagai khalifatullah fil ard itu adalah tidak mungkin melakukan kesalahan. Tapi Adam sebagai manusia, kan dia dua di sana, mewakili kita sebagai manusia biasa dan mewakili Nabi dan Rasul yang suci, itu Adam. Jadi kan Adam ini kan lebih kepada predikat. Nah sekarang ketika Adam itu sebagai manusia melakukan pelanggaran, sebetulnya perlakuan Tuhan kepada iblis juga sama. Sama-sama diberikan kesempatan untuk minta ampun. Sayangnya iblis itu tidak menggunakannya. Ya. Tidak menggunakannya. Coba kita lihat. Cuma karena waktu kita terbatas, saya hanya sampaikan saja bahwa ketika Allah mengusir iblis dan dia berdoa, dia doanya dijawab juga. Ya. Bahkan dia minta, ya Allah, mohon supaya engkau memperpanjang usia saya sampai akhir masa. Diterima. Ya. Harusnya kan setelah itu disusul. Ya Allah, terima kasih. Aku menyatakan menyesal melanggar atas perintahmu. Ya, aku bertaubat sekarang. Tapi itu tidak dilakukan oleh iblis. Ya. Sebaliknya Adam, setelah dikatakan ihbitu minna, keluarlah daripadanya, apa yang dilakukan Adam? Rabbana zalamna anfusana. Itu pengakuannya jadi berbeda. Jadi iblis mengakui kesalahannya. Adam mengakui kesalahannya dengan kata-kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Kami mengaku kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan ya Allah kalau bukan karena Engkau mengampuni kami, wa tarhamna, kalau bukan Kamu yang menyayangi kami kembali, lanakunanna minal khasirin, kami akan masuk ke dalam golongan merugi.
Tapi bagaimana dengan iblis? Begitu diterima doanya, diperpanjang umurnya, apa kata dia? Fabima agwai tadi, karena kamu Tuhan telah menyatakan aku tersesat, maka dengan menggunakan baju kemuliaan saya akan sesatkan mereka semuanya. La'aguyannahum ajmain. Saya akan sesatkan mereka semuanya. Jadi di situ berbeda Mbak Reni. Jadi sebetulnya Tuhan sama memberikan kesempatan yang sama. Cuma iblis tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyadari kesalahannya, dan sebaliknya justru menggunakan untuk bersumpah untuk menyesatkan banyak orang. Dan di kita manusia ada dua macam juga seperti ini Mbak Reni. Ada orang kalau dia bersalah, dia cepat istighfar. Tapi ada juga kalau orang bersalah, dia berjanji, saya akan balas dendam, kan gitu. Ya. Ada di antara kita seperti itu. Jadi dengan demikian, ini sebetulnya adalah suatu perilaku manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dua macam tadi. Ya, terima kasih Ustadz, jelas sekali. Sama-sama. Terima kasih. Iya Ustadz, saya rasa waktunya sudah cukup Ustadz. Ya. Ya sebelum doa Ustadz, kami dari MI Khadijah Al-Kubro mengucapkan banyak terima kasih atas atas ya, Ustadz untuk memberikan penjabarannya tentang Karbala, tentang perjuangan Imam Hussein di Karbala pada pagi hari ini. Insya Allah nanti rekamannya akan kami share di grup ya, dan sebelumnya untuk doa mungkin untuk saat ini belum ada permintaan doa, jadi Ustadz acara dulu saja. Nah, terima kasih juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir. Insya Allah nanti akan kami share lagi undangan jika ada. Ibu Iranya menghilang nih. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Terima kasih kasih Pak Ustadz. Ustadz.